Pada 30 September 1965 malam, bersama Sutarso, anggota polisi berpangkat agen polisi 2 itu tengah menjalankan tugasnya. 1 Oktober 1965, sekira pukul 3 pagi, Sukitman terkejut. Ternyata ia mendengar suara rentetan tembakan. Suaranya terdengar tak jauh dari pos jaga. Sukitman yang penasaran langsung mengayuhkan sepedanya untuk mencari sumber suara letupan senjata. Di pikirannya, terjadi perampokan di salah satu rumah warga. Belum sempat mendekat, Sukitman sudah diteraki oleh seorang tentara. "Turun, lempar senjata dan angkat tangan." Sukitman langsung diseret dan dilemparkan ke dalam sebuah truk. Tangan dan kakinya juga diikat, matanya ditutup kain. Namun, indera perasaannya tetap bekerja. Hanya dengan mengandalkan daya ingat, Sukitman berupaya mencari tahu kemana dirinya akan dibawa. Truk pembawa Sukitman akhirnya berhenti. Penutup matanya langsung dibuka. Tahu sandranya seorang polisi, Sukitman kemudian diseret ke dalam tenda. Dari jarak sekitar 10 meter, Sukitman bisa melihat sekelompok orang yang mengerumuni sebuah sumur, sambil berteriak, "Ganyang kabir, ganyang kabir." Tubuh manusia kemudian dimasukkan ke dalam sumur tersebut, disusul berenungan peluru dari senjata laras panjang. Ia melihat seorang tawanan yang masih hidup dengan pangkat bintang 2 di pundaknya. Di bawah tendongan senjata, sandera itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu, tapi kelihatannya ia menolak dan memberontak. Orang itu diikat kembali, matanya ditutup, dan langsung diseret dan dilemparkan ke dalam sumur dalam posisi kepala di bawah. Usai mengeksekusi, para tentara sadis itu mengangkuti sampah, menutupi sumur tempat memendam para korbannya, kemudian ditancapkan pohon pisang. Diharapkan dengan cara begitu, perbuatan kejam mereka sulit untuk dilacak. Salah satu anggota Cakrabirawa menghampiri Sukitman yang masih ketakutan. "Kamu tidak usah takut, kita sama-sama prajurit. Beli kaos singlet pun kita tidak bisa." Sementara para jenderal yang menamakan diri Dewan Jenderal, jam dinding di rumahnya saja terbuat dari emas, dan mereka akan membunuh presiden pada tanggal 5 Oktober. Kamu kan tahu, Cakrabirawa tugasnya adalah sebagai pengawal dan penjaga presiden. Merasa Sukitman bukan musuh, tapi teman senasib, pada Jumat sore itu, Sukitman diajak menuju Halim bersama iring-iringan pasukan. Sesampainya di Gedung Penas, pasukan diturunkan di lapangan, sementara Sukitman masih berada bersama Dul Arif. Pada malam harinya, orang yang mengawasi tawanan malah mengajak Sukitman untuk mengambil nasi. Sukitman lantas menanyakan kemana dirinya akan dibawa. "Ke Lubang Buaya, tempat para jenderal dibunuh," jawab Kopral Iskak. Selesai mengambil nasi, mereka segera kembali ke Gedung Penas untuk membagikan kepada para pasukan. Ketika di perjalanan, Sukitman sempat turun untuk membeli rokok dan berpikir untuk pulang. Tetapi niatannya dilarang oleh Kopral Iskak dengan alasan dirinya juga pulang ke Tanah Abang. Sukitman akhirnya tertidur dan baru bangun esok harinya. Ketika itu, pasukan semakin banyak dan sudah berganti pakaian. Karena merasa pusing, Sukitman kemudian masuk ke kolong truk dan berbaring. Ia menggunakan helm sebagai ganjal kepala. Meskipun ia mendengar bunyi tembakan gencar, tetapi ia tidak terbangunkan sama sekali. Ia benar-benar tertidur pulas. Sore harinya, saat ia terbangun, dia mendapati dirinya hanya sendirian. Semua anggota pasukan tidak kelihatan satupun. Dengan segera, ia melarikan diri dan melapor ke markas resimen para komando Angkatan Darat, atau biasa disingkat dengan RPKAD. Ia bertemu dengan Kolonel Sarda Adi Wibowo. Sukitman diminta untuk menunjukkan denah pembuangan para jenderal untuk dijadikan petunjuk pasukan RPKAD menggerebek lokasi tersebut. Namun, saat menjadi pemandu, Sukitman nyaris tak bisa menemukan lubang yang dimaksud lantaran pada saat itu sudah tertimbun sampah dan di atasnya ditanamkan pohon pisang. Namun beruntung, lubang tersebut akhirnya bisa ditemukan.